Mereka menyebut diri apologet, saya menyebutnya preman rohani. Shalom Sobat Kudus Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersau Go di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini saya akan menanggapi satu cuplikan video dari seorang pimpinan gereja GBI, yakni Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abram. Dia menyampaikan bahwa apologet Kristen itu adalah preman rohani. Nah, kita akan luruskan, kita akan tanggapi bersama-sama pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta ini. Mari kita dengarkan videonya terlebih dahulu. Banyak orang sekarang, saudara, jadi YouTuber Kristen, lalu menyebut diri apologet, lalu dia salah-salahkan pendeta lain, tembak orang dengan ayat-ayat. Waduh, rasa diri paling pinter, paling benar. Dan saya mau bilang, kalau orang mau pansos, menaikkan ratingnya, subscribernya, viewernya, dia cari topik-topik yang kontroversial, serang orang sana sini, dan yang diserang mesti pendeta-pendeta yang terkenal. Supaya apa? Orang akan melihat siapa itu, nobody, nggak ada orang kenal, tiba-tiba menjadi somebody karena dia berani menyerang pendeta A, B, C, D. Lihat track recordnya, lihat buahnya. Siapa dia? Menggembalakan di gereja mana? Pelayanannya apa? Buah-buahnya apa? Kadang nggak jelas, saudara sekalian. Dan kita terpesona dengan orang semacam itu. Imanmu akan digerogoti, hatimu akan pahit. Mereka menyebut diri apologet, saya menyebutnya preman rohani. Ya, dia katakan mereka menyebut diri mereka apologet Kristen, dan dia mengklaim bahwa kalau saya menyebut mereka itu bukan apologet Kristen tapi preman rohani. Ya, itulah pernyataan dari Bapak Rubin Adi Abram. Ya, dia menyampaikan bahwa YouTuber Kristen atau apologet Kristen itu adalah preman rohani. Terima kasih Pak Pendeta karena sudah menilai kami dan mengatakan kami adalah preman rohani. Kalau saya tidak tersinggung karena saya bukan preman rohani. Dan ada sesuatu yang aneh ketika Bapak Rubin menyampaikan bahwa apologet Kristen ini adalah apologet preman, ya. Posisi dia menyampaikan itu kita tidak tahu apakah dia sedang khotbah karena posisinya di mimbar, teman-teman. Dan kalau itu di mimbar, saya rasa ketika dia menghakimi para YouTuber atau apologet Kristen itu tempatnya tidak benar. Ketika dia mau khotbah, mestinya dia khotbahkan firman Tuhan saja. Dia tidak perlu menghakimi orang lain, mengatakan mereka itu preman. Dari sini, saya melihat sesuatu yang tidak pas yang dilakukan oleh Bapak Pendeta yang terhormat, Bapak Rubin Adi Abram. Jadi kalau boleh tahu, itu sedang khotbah atau sedang menghakimi para apologet, ya. Kita bisa menyimpulkan sendiri melihat video yang barusan kita dengarkan bersama-sama. Saya ingin beritahukan kepada kita bahwa setiap kita itu dipercayakan oleh Tuhan melayani sesuai dengan bidang kita. Ada yang melayani sebagai gembala jemaat, ada yang melayani sebagai guru, ada yang memberitakan Injil bisa melalui pergi secara langsung. Tetapi sekarang dengan adanya media sosial memudahkan kita untuk memberitakan Injil. Contohnya saja YouTube ini. YouTube ini bisa menjangkau banyak sekali orang, dan orang yang tidak pernah mendengarkan Injil bisa mendengarkan Injil karena ada orang-orang yang mau memberikan hatinya untuk melayani Tuhan melalui media sosial YouTube ini. Sehingga kita bisa perhatikan, ya, ada banyak orang yang sudah dibaptis dan larinya kemana? Ke gereja. Ada juga yang masuk ke gereja GBI, di tempat gereja di mana Pak Rubin pimpin. Ada orang sudah percaya kepada Kristus dan mereka memilih masuk gereja. Melalui apa? Bisa melalui media sosial seperti YouTube ini. Jadi teman-teman, ketika Pak Pendeta mengatakan bahwa apologet Kristen sebagai preman ini suka sekali menyerang pendeta. Nah, ini kesalahan dari Bapak Pendeta. Kita tidak pernah menyerang pribadi
pendeta itu. Yang kita serang, yang kita luruskan itu adalah pengajarannya. Dan juga kita menentang kalau pengajaran tersebut tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi kita tidak menyerang pendeta, tidak. Kita menanggapi, meluruskan ajaran yang salah oleh hamba Tuhan tersebut. Dan tidak semua hamba Tuhan yang kita temukan melakukan kesalahan mengajar yang salah. Dan ada beberapa orang. Nah, ini tidak bicara soal karena dia terkenal atau yang lain tidak terkenal maka kita tidak tanggapi. Tidak. Apakah dia terkenal atau tidak, kalau ajarannya salah, kita pasti jawab, kita pasti luruskan. Kenapa? Karena kita tidak mau dengan mudahnya media sosial YouTube ini menjangkau banyak orang, jadi orang bisa tersesat. Nah, masalahnya begini, ketika ada seorang pendeta mengajarkan sesuatu yang salah, lalu dia upload di YouTube dan ditonton jutaan orang, lalu kita mau diam saja? Tidak mungkin kan? Kita pasti jawab dan kita pasti luruskan. Kita juga upload dan kita berikan ke publik. Supaya apa? Publik juga bisa dengar dan belajar. Supaya mereka tidak disesatkan. Nah, itulah pentingnya ada apologet Kristen di Indonesia ini. Lagian seharusnya begini, apologet Kristen ini harusnya didukung, harusnya didoakan saja. Dan kalau tidak mau mendukung mereka, ya diam saja, tidak perlu menghakimi dan mengatakan kami ini preman. Ada apa dengan Pak Pendeta ini ya? Dan saya pikir ketika ada banyak apologet-apologet Kristen yang muncul, ini adalah para prajurit-prajurit Kristus yang berani. Jadi, mestinya Bapak Pendeta Robin, Anda tidak perlu mengatakan kami adalah preman rohani. Anda salah memahami karena kami bukan preman rohani. Pelayanan Yesus Kristus waktu dia datang ke dalam dunia ini, dia justru sangat tegas dan sangat keras menentang para tokoh-tokoh agama yang ajarannya tidak benar, yang hidupnya tidak benar. Yesus memberikan teladan supaya orang Kristen pun juga meniru Kristus. Kita kan hidup harus menyerupai Kristus. Apa yang tidak benar, ya kita tegur. Apa yang salah, kita beritahu yang salah. Karena firman Tuhan sendiri diilhamkan untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran sehingga mereka makin mengenal Kristus. Lagian bukan pendetanya yang kami serang, tapi ajaran yang salah yang dia sampaikan. Bukan hanya pendeta Pak, tapi para polemikus Muslim yang mengutip ayat Alkitab yang juga menafsir dengan bebas. Kita jawab dan kita luruskan. Apakah Anda berani menjawab mereka? Anda diam saja sebagai hamba Tuhan. Harusnya kalau engkau tahu yang benar, kalau engkau tahu itu salah lalu tidak menjawab, fungsinya sebagai hamba Tuhan apa? Jadi kami bukan preman rohani Pak Pendeta. Kami adalah orang biasa yang mau memberikan hati kami untuk melayani dan meluruskan ajaran yang salah supaya semua orang memandang kepada Alkitab. Harus kembali kepada Alkitab. Itu saja di dalam video ini. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati. Shalom.